Assalamualaikum pemirsa. Kali ini ada sebuah kisah. Seorang pria muda bernama Rama bekerja sebagai sopir untuk seorang wanita kaya, Madam Ray, yang tinggal di rumah besar yang penuh misteri. Rumah tersebut dihantui oleh kenangan masa lalu, terutama tentang kematian tragis anak Madam Ray, Kenji. Rama, yang awalnya hanya seorang sopir, secara tidak sengaja terjebak dalam cerita kelam ini dan menjadi satu-satunya orang yang mampu membantu Madam Ray mengatasi kesedihan dan perasaan bersalah yang menghantuinya. Dan bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Namanya Rama Setiawan, pria 27 tahun, asal Malang, Jawa Timur. Ia bukan siapa-siapa, hanya anak sulung dari keluarga sederhana yang hidup dari warung kecil milik ibunya. Tapi beban hidup membuatnya jadi lelaki pemberani. Ayahnya sakit-sakitan, adiknya putus sekolah, dan hutang keluarganya makin menumpuk. Dari sebuah grup Facebook pencari kerja, Rama mendapat tawaran misterius. Dicari sopir pribadi untuk ibu kaya di Jepang. Gaji 500 juta rupiah untuk 3 bulan kerja. Tempat tinggal disediakan. Syarat: pria, sehat jasmani rohani. Tidak banyak tanya. Rama yang nekat langsung melamar. Tak disangka, ia dipanggil. Setibanya di Jepang, ia dijemput dengan mobil hitam elegan, lalu dibawa ke sebuah rumah mewah ala arsitektur Jepang modern di daerah pinggiran Tokyo. Rumah itu sepi, tapi megah. Pemiliknya, Madam Ray, wanita elegan berusia sekitar 40-an tahun dengan tatapan dingin dan sikap tenang. Hari-hari pertama Rama di rumah Madam Ray terasa seperti hidup dalam dunia yang asing dan sunyi. Rumah itu besar, terlalu besar untuk ditinggali hanya satu orang. Tak ada suara televisi, tak ada pembantu yang berlalu lalang. Bahkan tak ada tanda-tanda kehidupan kecuali suara langkah kaki Madam Ray dan deru mesin mobil saat mereka keluar. Madam Ray bukan tipe orang yang cerewet. Ia hanya bicara bila perlu, selalu terukur dan tajam. Namun, satu hal yang Rama sadari sejak awal, wanita itu menyimpan sesuatu. Ada rahasia yang tak diucapkan, terselip di balik sikap dingin dan ekspresi matanya yang sesekali kosong saat menatap jendela. Suatu malam, selepas makan malam yang hening, Madam Ray memanggil Rama ke ruang kerja. Di sana, di atas meja kayu gelap yang elegan, terbentang selembar kontrak kerja berlogo perusahaan properti Jepang. "Ini kontrakmu," katanya tenang. "Jika kamu menandatangani ini, kamu akan mendapat 500 juta rupiah dalam 3 bulan, termasuk tempat tinggal, makan, dan jaminan kerja." Rama menelan ludah. Angka itu lebih besar dari pendapatan keluarganya dalam 10 tahun. Tapi sebelum ia sempat menyentuh pena, Madam Ray melanjutkan, "Namun ada syarat." Suara wanita itu menurun pelan. "Di rumah ini ada 3 lantai. Kamu bebas kemana saja, kecuali lantai 3. Jangan bertanya, dan jangan pernah mencoba naik ke atas sana. Sekalipun kamu dengar sesuatu, abaikan." Rama terdiam. Kata-kata itu menusuk aneh di hatinya. "Ada apa di atas sana, Madam?" tanyanya pelan. Madam Ray menatap tajam. "Lama, sesuatu yang tidak ingin aku bicarakan. Jika kamu tidak bisa patuh, kamu boleh keluar malam ini juga." Lalu Rama menandatangani kontrak itu. Hari-hari berikutnya berjalan tenang, tapi tidak damai. Rama mulai menyadari beberapa hal aneh. Kadang, saat tengah malam, ia mendengar suara seperti kursi bergeser atau langkah pelan di lantai atas. Bahkan, ada satu malam ketika terdengar suara seperti
seseorang menangis. Ia mencoba mengabaikan, tapi rasa penasaran itu tumbuh pelan-pelan seperti benih yang diberi air. Apalagi ketika tetangga sekitar mulai berbisik-bisik di warung kecil saat Rama mampir membeli roti. "Jadi, kamu kerja di rumah itu? Rumah hantu itu?" "Dulu, suaminya meninggal mendadak di lantai 3 loh." Rama hanya bisa tersenyum kaku, tapi pikirannya sudah tak tenang. Suatu malam ketiga, suara itu kembali terdengar. Lebih jelas, tangisan. Tapi bukan tangisan perempuan dewasa. Tangisan seperti anak kecil. Rama bangun dari tidurnya, berdiri di tengah lorong gelap, matanya menatap ke atas, ke arah tangga menuju lantai 3. Dan di sanalah dia berdiri cukup lama, berjuang antara akal sehat dan rasa penasaran, antara perintah dan bisikan nalurinya. Hari keempat, Rama semakin merasa tak nyaman. Bukan karena pekerjaannya itu mudah, menyetir Madam Ray ke tempat kerja, menemani belanja barang-barang aneh yang mahal, bahkan kadang hanya duduk diam di mobil selama berjam-jam. Yang berat justru suasana rumah itu. Sunyi, terlalu sunyi. Madam Ray makin sering mengurung diri di ruang kerjanya. Setiap ditanya soal keluarga, jawabannya selalu sama, "Saya sendiri." Tapi Rama menemukan 2 foto lawas di rak tersembunyi, 1 foto pria Jepang yang tampak karismatik dan 1 lagi foto anak kecil dengan kimono warna biru langit. Tak ada nama, tak ada bingkai, seperti disengaja untuk disembunyikan. Malam itu, suara tangisan kembali terdengar, tapi kini disusul suara langkah kecil yang menuruni tangga. Rama langsung keluar dari kamar dan berdiri di lorong gelap. Tak ada siapapun, namun ada satu hal yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Di lantai tangga pertama, ada jejak kecil kaki basah, seolah anak kecil baru saja turun dari lantai 3. Keesokan harinya, Rama memberanikan diri untuk bertanya kepada salah satu tetangga, seorang pria tua yang biasa menyiram bonsai di depan rumah. "Apa Madam Ray pernah punya anak?" tanya Rama pelan. Pria itu menatap Rama, lalu menunduk dan berkata lirih, "Dulu pernah, tapi anak itu meninggal 5 tahun lalu." Di lantai 3, Rama membeku. Pulang ke rumah, Rama mendapati sesuatu yang lebih mengejutkan. Di kamarnya, yang sebelumnya rapi, ada sesuatu tergantung di jendela. Sebuah kertas origami berbentuk burung bangau, bukan hanya bentuknya yang membuat merinding, tapi isi tulisan kecil yang terlipat di dalamnya. "Tolong, aku di sini." Tangannya gemetar saat membacanya, matanya lalu beralih ke arah tangga. Pikirannya kacau. Apakah ini ulah seseorang yang ingin menakutinya? Atau apakah memang ada yang terjebak di lantai 3? Malam kelima, hujan mengguyur kota kecil di pinggiran Yokohama. Petir sesekali menyambar, menerangi rumah besar itu lewat kaca jendela yang berembun. Tapi bukan suara hujan yang membangunkan Rama dari tidurnya malam itu, melainkan tangisan yang kini terdengar sangat dekat. Lebih jelas, lebih nyata, tangisan anak kecil. Lalu suara pintu yang berderit. Rama keluar dari kamar. Lampu lorong mati. Tangga menuju lantai 3 tampak samar dalam gelap. Ada sesuatu yang berbeda. Pintu kayu di ujung tangga yang selama ini selalu tertutup, kini terbuka sedikit. "Ini gila," bisik Rama dalam hati, tapi langkah kakinya bergerak juga. Naik satu persatu. Tangga itu seperti mengundang, seperti menantikan sesuatu. Setibanya di lantai 3, udara terasa lebih dingin, lebih berat. Koridor pendek
dengan satu pintu besar di ujungnya. Dari dalam, terdengar suara seperti mainan kayu yang berputar seperti kotak musik. Dengan tangan gemetar, Rama dorong pintu itu. Ruangan itu seperti kamar anak kecil, tapi penuh debu dan terabaikan. Di tengah ruangan, ada tempat tidur kecil dengan kelambu putih kusam. Di atasnya, boneka kelinci tergeletak, dan di sudut ruangan, sebuah cermin besar berdiri, ditutupi kain putih. Tanpa sadar, Rama melangkah ke arah cermin. Perlahan, ia tarik kain penutupnya. Dan saat itu juga, segala hal menjadi kacau. Bayangan di cermin bukan dirinya, melainkan anak kecil laki-laki dengan kimono biru, wajah pucat, dan mata yang menatap penuh luka. Anak itu membuka mulut, tapi tak ada suara, hanya gerakan bibirnya. "Tolong aku." Lalu tiba-tiba, cermin retak, lampu di kamar padam. Pintu tertutup sendiri, mengunci Rama dari luar. Rama menjerit, berusaha membuka pintu, tapi tak bergeming. Suara langkah kaki di luar. Lalu suara lembut yang familiar. "Kamu tidak seharusnya di sini, Rama." Pintu terbuka perlahan. Madam Ray berdiri di sana, tapi kali ini wajahnya tidak lagi dingin. Ia tampak lelah, tua, dan matanya berkaca-kaca. "Anakku meninggal di kamar ini 5 tahun lalu," katanya. Suara bergetar. "Dia bermain sendirian saat aku pergi sebentar. Jatuh, kepalanya terbentur, dan aku tak pernah memaafkan diriku sendiri." Rama terdiam. Semua pertanyaan di kepalanya akhirnya terjawab, tapi rasa dingin di ruangan itu tidak hilang. Madam Ray menatap cermin yang retak. "Sekarang kamu tahu kenapa aku tidak ingin siapapun ke sini." Lalu ia menoleh, memandang Rama. "Tapi mungkin dia ingin kamu tahu, karena kamu satu-satunya yang mendengarnya." Keesokan harinya, hujan berhenti, tapi langit tetap kelabu. Rama duduk di ruang tamu, berhadapan dengan Madam Ray. Di atas meja, secangkir teh hijau mengepul. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi, hanya keheningan yang berat dan satu kenyataan pahit yang tak bisa mereka hindari. Arwah itu memang masih di sana. "Aku tahu kau ingin pergi," ujar Madam Ray pelan, "dan itu tidak salah." Rama tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap daun teh yang tenggelam di dasar cangkir. Lalu, dengan suara berat, ia berkata, "Kenapa saya? Kenapa bukan orang lain yang dengar tangis itu?" Madam Ray menatap Rama. Matanya berkaca, "Karena kau satu-satunya yang mau mendengarkan." Hari-hari berikutnya, rumah itu perlahan berubah. Madam Ray mulai membuka jendela, membersihkan lantai 3, dan menata ulang kamar mendiang anaknya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ada sinar matahari masuk ke ruangan itu. Boneka kelinci dibersihkan dan diletakkan kembali di tempat tidur kecil. Kotak musik diperbaiki. Dan Rama yang semula hanya sopir, kini menjadi satu-satunya yang membantu semua itu. Suatu malam, saat mereka selesai membersihkan kamar dan hendak menutup pintu, kotak musik di sudut ruangan berbunyi sendiri. Nada lembut mengalun, tak ada angin, tak ada siapapun yang menyentuhnya. Tapi kali ini, mereka tidak takut. Rama hanya menatap Madam Ray, dan wanita itu tersenyum tipis. "Dia mendengar kita," ucapnya. Esok harinya, Rama memutuskan sesuatu. Ia mengambil kontrak 500 juta itu, yang sejak awal ia anggap hanya pekerjaan sementara, dan mengoyaknya perlahan. "Saya nggak kerja di sini karena uang lagi, Bu," katanya. "Saya tinggal karena saya merasa ini belum selesai." Madam Ray menatapnya dengan mata basah. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi 5 tahun lalu, ia menangis bukan karena luka,
tapi karena ada yang bersedia menemani proses penyembuhannya. 3 minggu berlalu. Rumah tua itu kini terasa seperti rumah sungguhan. Tidak lagi mencekam, tidak lagi terasa dingin. Aroma teh hijau setiap pagi, cahaya matahari yang menari di lantai kayu, dan suara tawa yang akhirnya kembali terdengar. Rama tetap tinggal, bukan lagi sebagai sopir, tapi sebagai bagian dari rumah itu. Suatu sore, saat membersihkan lemari tua di lantai 3, Rama menemukan sesuatu yang terjepit di balik dinding kayu yang rapuh, sebuah amplop kuning pudar dengan tulisan tangan anak kecil. Untuk Mama, kalau aku sudah tidak ada. Tangannya gemetar saat menyerahkannya pada Madam Ray. Wanita itu diam lama sebelum perlahan membuka surat itu. Matanya langsung basah. Suaranya tercekat ketika membaca tulisan tangan mungil itu. "Ma, maafin aku kalau aku sering main sendiri. Aku cuma gak mau ganggu Mama kerja. Tapi kalau aku pergi nanti, Mama jangan sedih ya. Aku senang punya Mama seperti Mama. Jangan lupa senyum. Kenji." Tangis Madam Ray pecah. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam rasa bersalah yang tak terucapkan. Tapi surat kecil itu, yang tersembunyi selama 5 tahun, menjadi penawar luka paling tulus. Rama duduk di sampingnya, menggenggam tangan wanita itu. "Dia gak pernah menyalahkan ibu," ucap Rama pelan. "Dia cuma ingin ibu bahagia." Hari itu, mereka menyalakan dupa dan meletakkan surat serta boneka kelinci di altar kecil yang mereka bangun bersama. Tidak ada doa panjang, hanya keheningan dan ketulusan. Malamnya, kotak musik berputar sendiri sekali lagi. Tapi kali ini, hanya sebentar. Dan setelah itu, tak pernah terdengar lagi. Keesokan harinya, Rama berdiri di beranda, menatap langit pagi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak hanya bekerja, tapi menemukan arti pulang. 1 bulan berlalu sejak hari itu. Rumah yang dulu begitu mencekam, kini penuh dengan kedamaian. Madam Ray dan Rama menjalani hari-hari mereka dengan lebih ringan. Mereka bekerja bersama membersihkan taman, merawat rumah, dan kadang duduk bersama menikmati secangkir teh di sore hari. Namun, meski semuanya terlihat sempurna, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Rama. Madam Ray tidak pernah bercerita lebih lanjut tentang masa lalu anaknya, Kenji. Ia tidak tahu apakah itu hanya rasa sakit yang terlalu dalam, atau apakah ada lebih banyak yang tersembunyi. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Rama memberanikan diri bertanya, "Bu, kenapa kamu gak pernah cerita tentang Kenji lebih banyak? Aku merasa ada yang gak selesai." Madam Kei Teh Jiang, wajahnya kembali terbayang kesedihan yang mendalam. Tapi, kali ini ia menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan suara pelan. "Kenji bukan hanya anakku, dia juga adalah kunci dari banyak hal yang terjadi di hidupku." Ia berhenti sejenak, menatap Rama dengan mata yang penuh penyesalan. Kenji meninggal karena kecelakaan. Tapi sebelum itu, ada yang terjadi. Suatu hal yang aku sembunyikan selama bertahun-tahun. Rama mendengarkan dengan seksama, tapi hatinya semakin berdebar. Apa yang tersembunyi? Apakah ini rahasia yang bisa mengubah segalanya? Madam Ray menarik sebuah foto lama dari dalam laci meja. "Ini foto Kenji dan aku. Kami seharusnya berlibur bersama." Tapi ia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Tapi ada seseorang yang datang ke rumah dan menawariku sebuah kontrak. Menyarankan agar aku meninggalkan Kenji dan mencari uang lebih banyak untuk kami berdua. Aku menolak, tapi bukan berarti aku tidak merasa tergoda. Rama semakin bingung.
mencoba mencerna kata-kata wanita itu. Kenji akhirnya pergi ke tempat yang tidak bisa aku jangkau. Dia hanya ingin bahagia, tapi aku terlalu sibuk mengejar kesuksesan. Dan saat dia meninggal, aku hanya bisa merasa menyesal kenapa aku tidak cukup mencintainya saat dia masih ada. Ia menggenggam tangan Rama dengan kuat. Aku tidak ingin kamu merasa seperti itu, Rama. Tepat saat itu, tiba-tiba pintu depan terbuka. Seorang pria muda masuk, mengenakan jas rapi. Rama terkejut melihat pria itu. Di tangannya, ia membawa amplop yang tampaknya sangat penting. Maaf mengganggu, kata pria itu dengan suara tenang. Saya dari perusahaan yang dulunya bekerja sama dengan Madam Ray. Ini surat yang tertinggal dari anak Anda, Kenji. Madam Ray terdiam. Survei Rama yang kebingungan, tak menyangka pria ini datang. Pria itu melanjutkan, Kenji memang tidak meninggal karena kecelakaan, Madam. Dia diracuni. Madam Ray tercengang. Yang lebih mengejutkan, ini ada kaitannya dengan kontrak yang Anda tanda tangani 5 tahun lalu. Rama merasa semuanya berputar. Rahasia besar yang terlupakan kini terbongkar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Kenji? Dan siapa yang bertanggung jawab atas tragedi ini? Madam Ray, yang selama ini dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah, kini harus menghadapi kenyataan bahwa kenyataannya jauh lebih kompleks daripada yang ia kira. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang pasti. Rama kini menjadi bagian dari kehidupan Madam Ray. Mereka berdua kini punya tujuan bersama untuk melawan masa lalu yang suram dan membangun masa depan yang penuh harapan. Dan di tengah keheningan malam, saat mereka duduk bersama, Rama menyadari satu hal penting. Kadang, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih untuk memaafkan dan melangkah maju. Rama dan Madam Ray memulai babak baru dalam hidup mereka. Mereka meninggalkan masa lalu yang kelam, memilih untuk memaafkan, dan menghadapi masa depan yang penuh kemungkinan. Cerita ini mungkin selesai, tetapi perjalanan mereka baru saja dimulai.